Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca sebuah kisah dalam buku Dahlan Iskan Sang Pendobrak, karya Bapak Solihin Hidayat dan Bapak Abdul Ghaffar Mistar, kata pengantar Bapak Dahlan Iskan dan Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Yang akan saya baca pada kesempatan kali ini adalah pada jilid 6 dengan judul berbekal Manjada Wajada. Hari itu masih pagi, sekitar pukul 6.30. Ustadz sudah bergegas meninggalkan rumah menuju sekolah madrasah aliyah alma maternya dulu. Tujuannya untuk melegalisir STTB atau surat tanda tamat belajar buat persyaratan mendaftar calon pengawas pemilu di tingkat kabupaten. Karena hari Senin, kalau tidak pagi-pagi, biasanya kepala sekolah keburu meninggalkan tempat setelah upacara selesai. Ustadz sampai di sekolah saat upacara bendera sedang berlangsung. Daripada mengganggu jalannya upacara, beliau memilih tidak keluar dari kendaraan sambil mendengarkan pidato kepala sekolah yang memberikan wejangan pada murid-muridnya. Cuma ngapain kepala sekolah berpidato dengan membawa nama Menteri BUMN segala? Ustadz terpaksa menyimaknya baik-baik. Anak-anakku, apakah kalian mengenal siapa Menteri BUMN sekarang ini? Pak Dahlan Iskan, suara murid-murid terdengar gemuruh. Nah, betul. Menteri BUMN kita sekarang adalah Bapak Dahlan Iskan. Saya ingin menyampaikan kepada kalian, jadilah seperti Bapak Dahlan Iskan. Beliau itu tamatan madrasah aliyah, sekolah agama seperti kalian ini. Tapi sekarang beliau menjadi Menteri BUMN yang sangat disegani, kata kepala sekolah. Tahukah kalian mengapa Pak Dahlan bisa memperoleh kesuksesan seperti itu? Beliau itu sukses karena berpegang teguh pada nasihat agama. Manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh belajar dan bekerja pasti menemukan kesuksesan. Ucapan Bapak Kepala Sekolah bernada tinggi. Ustadz melihat dari kejauhan para siswa menyimak nasihat itu dengan khidmat. Kalian harus bangga sebagai murid madrasah, harus berani bercita-cita tinggi seperti Pak Dahlan. Sebab Allah tidak akan mengubah nasib kalian sebelum kalian sendiri bertekad merubah nasib diri kita sendiri. Jelas kepala sekolah. Saya terus terang sangat bangga dengan keberadaan seorang alumni madrasah yang hebat seperti Bapak Menteri BUMN itu, dan saya berdoa selalu dari madrasah aliyah ini pada suatu hari nanti ada yang menjadi gubernur bahkan menjadi presiden Republik Indonesia. Bukan gaya berpakaian kalian, bukan pula penampilan fisik kalian yang bisa mengantar kalian menuju kesuksesan. Akan tetapi kesungguhan dan keseriusan kalian dalam belajarlah yang menentukan nasib kalian di kemudian hari. Percayalah dan pegangilah ucapan Nabi Khidir ini, manjada wajada. Nabi Khidir ini, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan keberhasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tepuk tangan siswa serempak mengiringi salam Bapak Kepala Sekolah. Ustadz cukup lama merenung dan tetap berada dalam mobil.
Ia benar-benar terhipnotis oleh wejangan kepala sekolah tadi. Sungguh tak menyangka nama Dahlan Iskan sudah sejauh ini diperbincangkan orang hingga ke pelosok-pelosok desa. Dalam hati kita berangan-angan, jangan-jangan bosnya Habib itu suatu hari nanti jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, hanya Allah yang tahu. Kantor redaksi berada di lantai 2. Jarang sekali yang berani naik ke lantai 2. Dini hari atau sepagi itu. Beberapa teman dan penjaga kantor menganggap lantai 2 kantor redaksi itu angker dan ada penghuninya. Karena saya dan Margiono sudah terbiasa tidur di lantai 2, maka penghuni itu rupanya sudah sama maklum bahwa yang datang sebagai itu adalah orang yang sudah mereka kenal. Kami memang akhirnya bersahabat dengan mereka. Kalau misalnya ada suara gaduh seperti perkakas dapur berjatuhan atau bau busuk yang menusuk hidung atau suara-suara aneh lainnya, itu sudah biasa. Lantas saya bilang sama mereka, "Hei, yang datang ini temanmu. Jangan saling mengganggu ya." Karena kami sudah bersahabat dengan penghuni kantor Jawa Pos Jalan Kembang Jepun, kami pun mampu menguasai kantor secara lahir batin. Penghuni manusia sudah bersahabat, begitu juga penghuni makhluk halus juga sudah saling mengenal. Sama-sama memaklumi dan tidak saling mengganggu. Taktik dan strategi itulah yang akhirnya berhasil mengalahkan Dahlan Iskan. Pagi sekali sebelum subuh saya dan Margiono sudah berada di kantor karena kami memang tidur di kantor. Sekalian bisa ngirit biaya tanpa harus bayar kos. Paling-paling yang suka mendahului bangun adalah Pak Riyadi, seorang office boy sepuh yang sejak menjelang subuh sudah berada di kantor Kembang Jepun. Tugasnya beres-beres dan membersihkan kantor. Hanya satu segi itu saja saya dan Margiono bisa mengalahkan Pak Bos. Tapi soal kinerja dan spirit bekerja tak ada yang bisa melawan. Oleh karena itu wajar jika para alumnus Jawa Pos tetap bisa survive dan sukses meski mereka bekerja di luar grup Jawa Pos. Bagi Pak Dahlan, pekerjaan itu adalah temannya, pekerjaan adalah pasangan hidupnya. Bahkan pekerjaan bagi Pak Dahlan ya nyawanya. Karena itu membicarakan soal pekerjaan baginya tidak perlu tempat khusus atau waktu khusus. Rapat bisa digelar di dalam mobil, saat dalam perjalanan, di kantor, di trotoar, baginya sah-sah saja. Demikian Kiai Junaid mencoba menjelaskan filosofi kerja Dahlan. Begitu pula soal jam kerja bagi Dahlan tidak perlu dibatasi dengan jam-jam tertentu. Rapat tengah malam, subuh, habis maghrib, hari Sabtu atau Minggu, semua halal-halal saja. Dan baginya bekerja itu identik dengan bertempur di medan perang. Harus cepat, tangkas, tepat, dan benar. Contoh paling mutakhir Minggu 16 Desember 2012, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengadakan rapat dengan 1.000 bos pabrik gula se-Indonesia pada pukul 05.00 sampai 08.00. Rapat yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta itu membahas rencana kerja yang lebih keras daripada 2013. Kinerja pabrik gula yang berada di bawah PT PN maupun PT RNI Raja Wali Nusantara Indonesia tahun 2012 sudah sangat baik. Hampir sudah tidak ada pabrik gula yang merugi. Salah satu PT PN yang tahun lalu rugi 300 miliar rupiah kini sudah bisa untung ratusan miliar. RNI yang tahun lalu juga merugi tahun ini bisa untung 300 miliar rupiah. Luar biasa memang. Kenapa rapat digelar habis subuh? Tentu ini suatu yang baru. Mungkin untuk
kali pertama para bos pabrik gula dan PT PN serta RNI rapat resmi pada pukul 5.00. Tapi untuk kalangan wartawan atau karyawan di lingkungan Jawa Pos, rapat jam segitu sudah bukan hal baru. Bahkan tidak jarang Pak Bos juga menggelar rapat staf dini hari usai deadline koran. Menurut Kiai Junet, strategi dan taktik seperti itu tidak dimiliki oleh siapapun. Oleh karena itu wajar saja jika Dahlan Iskan mampu mengungguli dan menyalip kompetitor-kompetitor surat kabar di Indonesia. Militansinya yang luar biasa tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, jika hal itu kemudian juga diterapkan di lingkungan BUMN, tentu orang terkaget-kaget. Mereka terheran-heran meski di lingkungan lamanya hal seperti itu sudah biasa. Kalau di medan tempur, tentara penembak musuh menunggu surat izin dahulu atau perintah komandan. Ya, ia keburu mati sebelum menembak. Dan jenderal di medan tempur tidak butuh seragam kebesaran, tapi lebih membutuhkan keberanian dan kepawaian mengorganisir pasukan dan kecerdasan mengatur strategi. Jelas Kiai. Bagi Jawa Pos, wartawan itu adalah seorang yang benar-benar militan. Tak kenal menyerah, ibarat berperang setiap hari harus menang terus, tidak ada kata kalah dalam kamus perang wartawan Jawa Pos. Wartawan harus bisa mendapatkan berita paling baik dan eksklusif. Doktrin ini terus diwariskan oleh Dahlan, tapi entah era Jawa Pos sekarang ini apakah masih berpegang kuat dan menjalankan doktrin tersebut atau tidak, Allahu a'lam. Maka lanjut Kiai Junet, tak heran kalau Jawa Pos menjadi market leader, selalu menjadi pemenang dalam meraih keunggulan berita dan oplah, hingga generasinya Habib menjadi pemimpin redaksi. Era-era berikutnya semangat juang 45 makin melemah dan melempem. Secara khusus Kiai Junet mengamati pola berpakaian Dahlan Iskan. Kata beliau, jangan heran kalau Bos Dahlan kemana-mana cuma memakai sepatu cat dan baju putih lengan panjang yang dilipat. Itu sudah menjadi bagian dari kesadaran profesionalismenya. Bahkan dahulu saat Dahlan masih menjadi wartawan atau pemimpin redaksi Jawa Pos, dia malah sering memakai sepatu, sandal, dan kaos oblong atau berkerah yang dibalut dengan jaket. Itulah kebiasaan Dahlan yang terkenal biasa-biasa saja dalam berpakaian. Bahkan hingga kini saat beliau sudah menjadi Menteri BUMN, kita paham dan sudah tahu betul kebiasaan seorang Dahlan. Tapi apakah bekerja yang seperti itu memang termasuk baik atau tidak? Menurut syariat agama, Kiai Junet pasti mengerti hal seperti itu. Maka suatu hari Habib datang ke rumah Kiai Junet untuk berdiskusi soal kinerja Bos Dahlan yang jadab itu. Kata Kiai, bekerja itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja itu bagian dari syukur atas umur panjang dan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Orang yang malas bekerja sama halnya dengan mengingkari nikmat kesehatan dan membuang peluang panjang umur. Adapun ukuran orang beribadah kepada Allah adalah sebatas kemampuannya. Sholat wajib 5 waktu, kalau kita memang mampu dengan berdiri ya harus dilaksanakan dengan berdiri. Kalau tidak mampu, boleh sholat dengan duduk, boleh dengan tidur, bahkan boleh dengan isyarat saja. Bekerja pun demikian, kalau mampu bekerja 16 jam sehari silahkan, 10 jam sehari silahkan, 8 jam silahkan, dan seterusnya. Pekerjaan apa saja boleh, kecuali yang dilarang oleh agama. Waktu bekerja boleh siang, boleh malam, boleh kapan saja. Manusia sempat menjalankannya. Tempatnya demikian pula, boleh di mana saja kecuali tempat yang dilarang oleh agama. Kiai Junet berfatwa serius dengan mengutip beberapa ayat dan hadis.
Maksudnya begini Kiai, apakah orang bekerja mencari penghasilan atau kasarnya mencari uang sampai segetol itu tidak kenal siang, tidak kenal malam? Apakah dibenarkan oleh agama? Tanya Ustadz. Begini Ustadz, Allah melarang manusia hubud dunia, tapi Allah memerintahkan manusia bekerja keras. Artinya apa? Artinya antara hubud dunia dan kerja keras itu tidak ada hubungannya. Allah memerintahkan kita bekerja keras untuk mencapai kemaslahatan, untuk meraih prestasi, untuk mewujudkan cita-cita hidup yang sejahtera. Panjang lebar Kiai Junaid memberi penjelasan. Orang yang seperti itu, kata Kiai, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab akan banyak orang yang ikut sejahtera bersama dengan keberhasilannya. Mendapat untung dari bisnisnya, kemudian dipakai untuk memperbesar usaha, sehingga karyawannya makin banyak, semakin besar usahanya, semakin banyak pula orang yang disejahterakan. Kerja keras yang sedemikian itu merupakan amal jariah yang tidak tampak. Besok di akhirat, tahu-tahu pahalanya sangat banyak yang tidak disangka-sangka. Tapi banyak orang yang keliru, mereka bekerja keras hanya untuk mendapatkan kekayaan. Begitu berhasil, ia menjadi hedonis, cinta dunia, hidup foya-foya, sombong, kikir, dan terputus hubungan silaturahim dengan orang lain. Yang demikian itu dilarang oleh Allah, sebab dampaknya akan merusak akhlak dan peradaban manusia, terutama akan membuat perputaran uang hanya ada di kelompok-kelompok tertentu saja. Itu memicu instabilitas ekonomi dan budaya. Menurut beliau yang demikian itu disebut hubud dunia. Apalagi kalau sudah bekerja keras tapi tidak berhasil menjadi kaya, dia bisa berbalik arah menjadi mafia politik, koruptor, bakal menjadi bandar narkoba. Konyol sekali kan? Kiai Junaid mengelus-elus janggutnya seperti menahan perasaannya. Sosok Dahlan Iskan memang pekerja keras, karirnya di dunia sebagai calon reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 1975. Tahun 76 ia menjadi koresponden majalah berita mingguan Tempo, dan sejak tahun 1982 Dahlan dipercaya menjadi pemimpin surat kabar Jawa Pos Surabaya. Jawa Pos sendiri adalah surat kabar harian yang didirikan oleh The Chung Shin pada 1 Juli 1949 dengan nama Jawa Pos. Menurut catatan Wikipedia.org, The Chung Shin hanyalah seorang pegawai bagian iklan di sebuah bioskop di Surabaya. Oleh karena setiap hari dia harus memasang iklan bioskop di surat kabar, lama-lama ia tertarik untuk membuat surat kabar sendiri. Setelah sukses dengan Jawa Pos, The Chung Shin mendirikan pula koran berbahasa Mandarin dan Belanda. Bisnis The Chung Shin di bidang surat kabar tidak selamanya mulus. Pada akhir tahun 70-an omset Jawa Pos mengalami kemerosotan tajam. Pada tahun 82 oplas Jawa Pos hanya tinggal 6.800 eksemplar saja. Ketika itu usia Chen Chung Shin sudah 80 tahun. Dia merasa tidak sanggup lagi mengurusi perusahaannya. Sementara 3 anaknya lebih memilih tinggal di London, Inggris. Pada tahun itulah Jawa Pos dibeli oleh Eric Samola yang saat itu menjadi dirut PT Gravity Press, sebuah perusahaan penerbit majalah Tempo. Eric sangat percaya kepada Dahlan dan bahkan kagum akan kinerja lelaki kelahiran Magetan itu. Tidak salah jika kemudian Eric mengangkat Dahlan menjadi pemimpin Jawa Pos. Dahlan sebelumnya adalah kepala biro Tempo Jawa Timur. Di tangan Dahlan Iskan, Jawa Pos yang hampir mati, oplahnya tinggal 6.800 eksemplar. Dalam waktu 5 tahun sudah menjadi surat kabar yang besar di Surabaya dengan oplah lebih dari 100.000 eksemplar. 5 tahun kemudian Jawa Pos membentuk JPNN atau Jawa Pos News Network, sebuah jaringan penerbitan surat kabar di seluruh Indonesia. JPNN melayani
205-an anak perusahaan Jawa Pos yang terdiri dari surat kabar, tabloid, dan majalah di seluruh Indonesia. Jawa Pos melalui PT Temprina kini memiliki puluhan jaringan percetakan. Pada tahun 1997 Jawa Pos mendirikan bangunan perkantoran di Surabaya dengan nama Graha Pena. Menyusul kemudian gedung yang sama di Jakarta dan Makassar serta kota-kota lainnya. Tahun 2002 mendirikan stasiun televisi lokal CTV di Surabaya yang kini sudah beranak pinak menjadi 42 stasiun televisi lokal di bawah JPMD. Saya sempat tergagap-gagap menyaksikan super gilanya Dahlan Iskan dalam bekerja. Saat itu awal-awal dia memimpin Jawa Pos dan saya menjadi salah satu wartawannya. Selesai deadline sekitar pukul 00.00 dan melihat-lihat koran yang sudah naik percetakan, saya diajak tidur di rumahnya di kawasan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya. Dari terminal Jembatan Merah dekat dengan kantor Jawa Pos, hanya 50-an meter melewati Jembatan Merah, naik bemo atau angkot menuju Terminal Beratang. Nah, di Terminal Beratang itulah muncul persoalan. Sudah tidak ada lagi bemo yang beroperasi melewati Jalan Jemur Sari menuju Rungkut. Hah, ya, kita harus jalan kaki menuju rumah saya, kata Pak Bos. Tidak jauh memang jarak antara Terminal Beratang dengan Tenggilis Mejoyo, sekitar 4-5 km saja. Tapi berjalan dini hari yang dingin merupakan persoalan baru yang harus bisa ditaklukkan. Esoknya saya terbangun agak telat. Maklum, mulai tidurnya saja sudah menjelang pagi. Ternyata begitu saya bangun, Dahlan sudah tidak ada. Kata Bu Nafsiah, Dahlan, suaminya sudah bangun menjelang subuh dan ikut mengantar koran ke para langganan. Kemudian langsung ke kantor Jawa Pos di Kembang Jepun, Surabaya. Wow, begitulah kinerja Pak Bos yang jadab dan super gila. Kejadian itu bukan hanya sekali dua kali, beberapa kali terjadi dan terus terulang kembali. Kadangkala saya dan Margiono yang juga pernah menjadi pemimpin redaksi sehari-hari Jawa Pos, sebelum saya jadi Pimret juga diajak tidur di rumah Pak Bos, kadang juga mengajak wartawan lain. Menurut Margiono, ini adalah bagian dari tes fisik dan psikologis dari Pak Bos untuk membangun semangat dan spirit kerja. Bukan sekedar kemampuan teknis menulis dan mengedit berita, memilih angle, menciptakan berita melalui perencanaan redaksi, menjual isu menarik yang bisa menaikkan oplah koran. Bukan sebatas itu, tapi masih ada tes fisik dan spirit yang harus dilewati. Hingga kini benar-benar menjadi wartawan yang tangguh, gigih, tidak gampang menyerah dan punya ketahanan fisik yang luar biasa. Selain jalan dan mengajak tidur di rumahnya, Dahlan Iskan juga sering kali mengajak kita rapat tengah malam, rapat usai sholat subuh, atau kerja bakti jam 6.00 membersihkan kantor dan lingkungan meski kita baru pulang kantor jam 1 dini hari. Seringkali kita juga diajak mengawasi dan menyaksikan percetakan. Kadang juga pabrik kertas yang baru dibangunnya di wilayah Sumengko, Driorejo, Gresik. Bahkan untuk memajukan Jawa Pos, Dahlan mengajak seluruh karyawan menjadi agen, penyalur atau pengecer koran. Ini sekaligus sebagai solusi menambah penghasilan keluarga yang kala itu Jawa Pos memang belum bisa memberi gaji cukup kepada karyawannya. Dahlan sendiri memberi contoh langsung, istrinya siap menjadi agen atau penyalur koran. Malahan omset Bu Dahlan yang paling tinggi dibanding yang lainnya. Sosok Dahlan dan kerja keras bukan cuma hobi tapi sudah mendarah daging. Sudah menyatu dengan dirinya, kerja keras juga sudah menjadi pasangan hidupnya yang tidak akan terpisahkan oleh apapun. Dia dan pekerjaan seperti orang pacaran yang penuh kemesraan dan tidak ada bosan-bosannya. Kalau saya dan teman-teman lain di Jawa Pos sudah waktu itu habis kerja keras seharian, selesai deadline, kemudian memilih kongko-kongko mendengarkan lagu sambil ngopi atau jalan-jalan dengan anak istri pada hari libur,
dan sebagainya. Tapi tidak demikian dengan Dahlan Iskan. Habis kerja seharian, selesai deadline, Dahlan tetap dan terus bekerja di kantor atau di mana saja untuk mengembangkan perusahaan. Dahlan juga terus bekerja untuk mempersiapkan lahirnya perusahaan-perusahaan baru berikutnya. Hingga Jawa Pos sekarang sudah beranak pinak lebih dari 150 perusahaan, baik di bidang media maupun non-media. Kerja memang hobinya, kalau tidak kerja justru dia akan sakit. Itulah Dahlan Iskan. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, demikian tadi kisah pada jilid 6 dengan judul Berbekal Manjada Wajada dalam buku Dahlan Iskan Sang Pendobrak, karya Bapak Solihin Hidayah dan Bapak Abdul Ghaffar Muchtar, dengan kata pengantar Bapak Dahlan Iskan dan Kiai Haji Agus Salim Masyuri. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama buat saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.